pagi, Pak. Selamat pagi. Bolehkah saya mewawancari Bapak sebentar? Boleh, boleh. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara menanam kangkung organik dengan cepat. Oh iya, kalau untuk menanam kangkung organik dengan tepat, cara yang tepat adalah kita harus menanamnya secara organik, bukan secara kimia. Kira-kira media apa saja, Pak, yang disiapkan? Media yang perlu kita siapkan itu ada dua. Yang pertama, kalau kita nanam langsung kepada tanah, maka perlu kita mengolah tanah dulu, yaitu gunakan cangkul atau linggis dan alat yang lain. Tapi kalau kita gunakan pot, maka kita perlu menyediakan polybag, pot, dan bibit sayur yang baik, dan pupuk dan peralatan yang lain untuk menanam di pot. Pupuk apa yang Bapak pakai? Pupuk yang Bapak pakai untuk menanam sayur organik adalah seperti beberapa jenis kotoran dari hewan seperti kotoran ayam, kotoran itik, kotoran kambing, dan kotoran lembu, karena itu sangat bagus untuk tanaman. Kira-kira berapa hari atau berapa bulan kangkung organiknya bisa dipanen? Kangkung organik itu dia berbeda dengan kangkung kimia. Kalau kimia dia bisa sampai 1 bulan lebih baru bisa dipanen. Sedangkan kangkung organik itu dia biasanya mulai dari 26 hari sampai kepada 28 hari kita sudah bisa panen. Jadi waktunya tidak sampai sebulan. Apa bedanya kangkung organik dan kangkung kimia? Wow, ini pertanyaan yang menarik sekali. Perbedaan kangkung organik dan kangkung kimia, tentu bukan? Nah, kangkung yang perlu Papa jelaskan adalah tentang kangkung kimia dulu. Kangkung kimia artinya dia ditanam di tanah atau di polybag, tapi dia yang membedakan adalah pupuknya. Dia menggunakan pupuk kimia. Nah, kita tahu bahwa pupuk kimia itu tidak memberikan manfaat yang lebih kepada tubuh kita dan juga kepada tanaman. Kimia itu bisa merusak tanaman dan juga bisa merusak unsur hara yang ada di dalam tanah, seperti cacing itu dibunuh oleh kimia. Dan bedanya adalah sayur kangkung kimia itu batangnya keras, daunnya pun keras dan tidak enak untuk dimakan, rasanya berbeda. Sedangkan pupuk organik yang digunakan untuk kangkung organik adalah seperti tadi Bapak jelaskan bahwa dia menggunakan beberapa jenis kotoran seperti yang Bapak sudah sebutkan. Itu dia sangat bagus untuk tanaman. Tanahnya, unsur haranya bagus, seperti cacing dipelihara. Jadi fungsi cacing itu adalah untuk memberikan udara kepada akar tanaman sehingga tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik dan akarnya bisa mengambil makanan dan bisa mengirim kepada batang dan daun sehingga dia bertumbuh dengan sehat. Maka batang kangkung organik itu adalah lembut dan juga daunnya pun lembut dan bahkan batangnya besar, sehingga ketika kita konsumsi dia memberikan rasa yang jauh lebih enak daripada kimia. Oh, begitu, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak, atas informasi. Sekarang saya sudah tahu manfaat kangkung organik. Oke, terima kasih banyak juga sudah berikan wawancara yang baik, dan saya merasa ini bisa berguna bagi banyak orang. Dan jangan bosan untuk menanam kangkung yang secara organik, dan juga jangan lupa makan sayur, kalau bisa sayur organik, karena itu demi kebaikan tubuh kita semua. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih banyak ya. Baik.